Pernah nggak sih kamu lihat perabotan di rumah? Mungkin meja dari kayu lapis atau panel di dinding. Terus kepikiran, ini sebenarnya gimana cara nempelin semua serpian kayunya jadi satu papan yang kuat? Aha. Jawabannya tentu saja pakai perekat super kuat. Dan biasanya bahan utama perekat itu adalah senyawa kimia namanya fenol yang asalnya dari minyak bumi. Nah sekarang coba bayangin, gimana kalau perekat sekuat itu bisa kita buat dari limbah industri kertas? Persis. Dan ini bukan sekedar angan-angan loh. Oh ya? Sumber yang kita bedah bareng kamu hari ini adalah sebuah studi ilmiah yang melihat potensi luar biasa dari zat bernama lignin. Gampangnya, ya lignin ini adalah lem alami di dalam pohon, komponen kedua paling melimpah di bumi setelah selulosa. Oke. Tapi di pabrik kertas yang dicarikan selulosanya untuk jadi bubur kertas. Nah, ligninnya Dianggap ampas. setiap tahun ada sekitar 70 juta ton limbah lignin. Tunggu, berapa? 70 juta ton. 70 juta ton, bayangkan. Itu setara dengan berat lebih dari 350.000 ikan paus biru. Wah, itu jumlah yang masif. Jadi alih-alih cuma dibakar, para peneliti ini berpikir, bisa nggak ya limbah ini kita sulap jadi sesuatu yang berharga? Tepat. Misi mereka ambisius. Mengubah limbah lignin ini jadi pengganti fenol untuk bikin perekat super kuat bernama resin fenol formaldehida. Ini jenis perekat andalan industri yang tahan banting dan tahan air. Jadi intinya mengubah sampah jadi emas cair. Oke, menarik sekali. Jadi dalam penelusuran kita kali ini, kita akan bongkar barang-barang penelitian ini untuk kamu. Kita cari tahu pertama, gimana sih cara mereka menyulap lignin ini? Kedua, dari mana mereka tahu kalau sulapnya berhasil di level molekuler? Dan yang paling penting, apa perekat dari limbah ini beneran kuat dan aman kalau dipakai di dunia nyata? Mari kita mulai. Oke, mari kita bongkar ini. Jadi, kenapa lignin ini nggak dari dulu saja dipakai kalau jumlahnya melimpah? Ternyata ada masalah besar. Iya kan? Meskipun struktur kimianya mirip fenol, lignin mentah di studi ini disebut alkali lignin atau Al, itu ibaratnya, pemalas. Reaktivitas kimianya rendah sekali. Betul. Dan dalam praktek, pemalas ini artinya dia nggak mau berikatan dengan senyawa lain untuk membentuk jaringan perekat yang kuat. Akibatnya, produsen selama ini cuma bisa mencampurkan sedikit sekali. Cuma sedikit. Iya, mungkin cuma 5-10% lignin mentah ke dalam resep perekat mereka. Kalau lebih dari itu, kualitas perekatnya langsung anjlok, jadi rapuh gitu. Ibaratnya mau bikin adonan kue, tapi 30% terigunya kita ganti pasir. Jelas kuenya bakal ambyar. Hahaha, betul analoginya. Jadi 50% itu kan nggak signifikan ya, nggak benar-benar menyelesaikan masalah ketergantungan pada minyak bumi. Nah, disinilah para peneliti ini punya ide brilian. Benar, mereka nggak menyerah pada sifat pemalas lignin. Mereka menemukan cara untuk membangunkan lignin ini lewat proses kimia yang namanya demetilasi. Demetilasi. Kedengarannya rumit. Apa artinya itu? Konsepnya sebenarnya cukup intuitif. Bayangkan, di struktur molekul lignin itu ada banyak topi yang menutupi bagian-bagian yang seharusnya bisa bereaksi. Topi ini namanya gugus metoksil. Oke, topi. Nah, proses demetilasi ini tugasnya secara kimiawi mencopot topi-topi itu. Setelah topinya lepas, bagian yang tadinya tertutup berubah jadi sesuatu yang namanya gugus hidroksil fenolik. Dan inilah kuncinya. Aha. Gugus hidroksil fenolik inilah senjata rahasia yang membuat fenol begitu reaktif dan hebat sebagai perekat. Jadi demetilasi itu pada dasarnya memaksa lignin untuk melepas topinya dan menjadi jauh lebih aktif, mirip seperti fenol. Aha. Jadi mereka memodifikasi lignin supaya punya lebih banyak tangan untuk berpegangan. Dan di sini eksperimennya jadi makin seru. Mereka nggak cuma pakai satu cara untuk mencopot topi itu. Mereka adu dua alat yang berbeda. Asam bromida, HBr, dan... Asam iodida, HI. Nah, itu dia, asam iodida. Kenapa mereka mengira HI akan lebih baik? Karena HI itu dikenal sebagai nukleofil yang lebih kuat. Gampangnya gini deh, bayangkan gugus metoksil atau topi tadi itu seperti tutup botol yang macet dan susah dibuka. HBr itu pembuka botol standar, lumayan bisa kerja. Oke. Tapi HI itu ibarat pembuka botol canggih yang punya daya ungkit lebih kuat. Jadi secara teori, HI seharusnya bisa melepas tutup botol yang macet itu dengan lebih cepat dan efisien. Cara mereka sistematis sekali ya, nggak cuma asal coba. Jadi mereka pada dasarnya memasak
limbah kayu ini dengan asam yang sangat kuat untuk mengubah strukturnya. Kedengarannya cukup ekstrim. Memang, tapi ini adalah inti dari rekayasa material. Kadang kita perlu melakukan sesuatu yang drastis untuk mengubah sifat fundamental suatu bahan. Pertanyaan besarnya tentu saja, apakah cara ekstrim ini benar-benar berhasil? Nah, itu dia. Setelah proses memasak selesai, gimana cara mereka tahu kalau modifikasinya berhasil? Kan nggak mungkin cuma dilihat pakai mata terus bilang, bubuk coklat ini kelihatannya lebih reaktif dari yang tadi. Hahaha, ya nggak mungkin. Mereka butuh bukti yang nggak bisa dibantah. Tentu saja. Disinilah ilmu analisis modern berperan. Mereka pakai berbagai teknik canggih, tapi kita bisa bayangkan prosesnya seperti mengambil sidik jari molekuler dari lignin sebelum dan sesudah dimodifikasi. Sidik jari molekuler. Oke, dua teknik utama yang mereka pakai, FTIR dan 1HNMR, fungsinya persis seperti itu. Dan hasilnya jelas sekali. Sidik jari dari gugus metoksil yang pemalas itu menurun drastis, sementara sidik jari dari gugus hidroksil fenolik yang super aktif itu melonjak tajam. Oke, jadi ada bukti visualnya dari grafik-grafik itu. Tapi ada angkanya nggak? Sesuatu yang bisa kita pegang sebagai bukti kuantitatif. Pasti ada, dan disitulah data dari 1HNMR jadi penentu. Angka-angka ini bercerita dengan sangat jelas. Lignin mentah CAL awalnya cuma punya 0,52 milimol gugus aktif per gram. 0,52. Setelah diolah pakai HBr, angkanya naik jadi 0,64. Dan setelah diolah dengan HI, si pembuka botol canggih, angkanya naik paling tinggi jadi 0,67 milimol per gram. Wow, jadi terbukti ya, keduanya berhasil dan HI memang sedikit lebih jago, persis seperti hipotesis awal mereka. Tapi aku lihat di catatan ada istilah lain yang disebut rasio SG. Apa itu? Apa itu seperti mengubah jenis konektor di molekul ligninnya? Itu analogi yang sangat bagus, tepat sekali. Bayangkan molekul lignin itu seperti balok Lego. Ada dua jenis balok utama di sini, unit S dan unit G. S dan G. Oke. Unit S itu punya sedikit tonjolan untuk disambungkan, jadi kurang reaktif. Sementara unit G punya lebih banyak tonjolan, lebih banyak titik aktif untuk mengunci bahan kimia lain seperti formaldehida. Oh, jadi G lebih bagus. Jauh lebih bagus. Dan proses demetilasi ini ternyata tidak hanya menambah jumlah tangan aktif, tapi juga secara efektif mengubah komposisi baloknya, mengurangi unit S yang kurang berguna, dan memperbanyak unit G yang super reaktif. Wow, jadi ini bukan cuma perbaikan kecil. Ini seperti upgrade besar-besaran di level molekuler. Ligninnya sekarang sudah siap tempur. Betul. Tapi kan ini semua masih di atas kertas, di laporan lab. Pertanyaan besarnya, kalau lignin hasil upgrade ini kita pakai untuk bikin lemari, apa lemarinya bakal langsung ambruk? Mereka mengujinya di dunia nyata kan? Tentu saja. Dan ini adalah bagian paling krusial dari penelitiannya. Mereka membuat beberapa jenis perekat untuk dibandingkan. Ada perekat fenol murni, CPF, sebagai standar emas. Standar emasnya? Lalu perekat yang dicampur lignin mentah, ALPF, dan yang jadi bintangnya, perekat yang dicampur lignin hasil modifikasi, CDLPF. Nggak tanggung-tanggung, mereka coba ganti fenolnya sampai 10%, 30%, bahkan 50%. Dan perekat ini dipakai untuk bikin produk beneran. Betul, mereka pakai untuk membuat panel kayu lapis 3 lapis, persis seperti yang bisa kamu beli di toko bangunan. Jadi ini bukan lagi teori, ini ujian praktek. Oke, mari kita lihat hasilnya. Metrik pertama dan paling penting pasti kekuatan rekatnya kan? Seberapa kuat lem ini menahan lapisan kayu? Benar, ujiannya pun sangat berat. Menurut standar nasional di Tiongkok, untuk kayu lapis kelas eksterior yang harus tahan cuaca, kekuatan rekatnya minimal harus 0,7 megapascal atau MPa. Itu setelah diapakan panelnya? Setelah panelnya direbus dalam air mendidih. Direbus? Itu ujian yang brutal. Kalau perekatnya jelek, apa yang terjadi? Panelnya akan mengalami delaminasi. Lapisan-lapisan kayunya akan terkelupas seperti kue lapis yang basah. Untuk produk yang harus tahan hujan dan panas, itu artinya gagal total. Waduh. Jadi tekanannya sangat tinggi di ujian ini. Oke, jadi tiga-tiganya diuji. Perekat murni, yang pakai lignin mentah, dan yang pakai lignin hasil modifikasi. Saya tebak yang pakai lignin mentah pasti gagal ya. Tebakanmu tepat, dan gagalnya pun parah.
Begitu kadar penggantiannya mencapai 30% dan 50%, kekuatan rekatnya langsung anjlok di bawah standar. Sudah kuduga. Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah seberapa bagus performa lignin yang sudah dimodifikasi. Gimana hasilnya? Semuanya lulus dengan nilai cemerlang, bahkan saat 50% fenol diganti dengan limbah lignin. Perekat yang pakai lignin modifikasi HI kekuatannya mencapai 0,88 MPa, jauh di atas standar minimum 0,7 MPa. Tunggu. Ini luar biasa. Jadi kamu bilang, kita bisa ganti setengah bahan baku dari minyak bumi dengan limbah industri kertas dan hasilnya tetap super kuat? Bahkan cukup kuat untuk penggunaan outdoor yang paling berat sekalipun? Persis. Ini adalah penemuan utamanya. Kita sering berpikir produk ramah lingkungan atau daur ulang itu pasti ada komprominya kan? Entah lebih lemah atau lebih mahal. Ya, biasanya begitu. Tapi studi ini menunjukkan sebaliknya. Performanya bisa setara dan bahkan di beberapa aspek lebih baik. Lebih baik? Maksudnya gimana? Oke, jadi perekatnya kuat, tapi di pabrik kan waktu adalah uang. Apa perekat baru ini keringnya lebih lama? Justru sebaliknya. Ini keuntungan tak terduga lainnya. Ternyata, semua perekat berbasis lignin ini keringnya jauh lebih cepat loh dibanding perekat fenol biasa. Oh ya. Waktu produksi lebih singkat, artinya hemat energi, hemat biaya, dan kapasitas produksi bisa meningkat. Oke, jadi lebih kuat, lebih cepat kering. Sekarang saya kepikiran satu hal. Setiap kali beli perabotan baru, sering ada bau kimia yang khas itu. Seringkali itu kan formaldehida. Apakah perekat dari limbah ini malah memperburuk masalah emisi berbahaya itu? Itu pertanyaan yang sangat penting, menyangkut kesehatan kita sebagai konsumen. Dan di sini, perbedaannya lagi-lagi sangat dramatis. Gimana tuh? Perekat dengan lignin mentah, CALPF, lagi-lagi gagal. Emisi formaldehidanya terlalu tinggi, tidak memenuhi standar keamanan. Sebaliknya, semua perekat dengan lignin yang dimodifikasi, CDLPF, Lulus. dengan gemilang. Emisinya sangat rendah, setara dengan perekat fenol murni yang jadi standar industri. Kenapa bisa begitu? Formaldehida. Reaksinya jadi lebih tuntas dan efisien, sehingga hanya menyisakan sedikit sekali formaldehida yang bisa menguap ke udara. Jadi lebih aman juga ya? Betul. Jadi produknya bukan cuma kuat, tapi juga lebih aman. Terakhir, soal ketahanan panasnya juga hampir setara dengan perekat fenol murni. Jadi ini kemenangan di semua lini. Jadi apa artinya semua ini? Setelah semua pengujian brutal tadi, kesimpulannya jadi sangat gamblang. Modifikasi kimia yang cerdas ini sukses 100% mengubah produk limbah yang tadinya dianggap nggak berguna menjadi bahan baku super. Betul. Kamu bisa mengganti setengah bahan kimia dari minyak bumi dan tetap dapat perekat yang 1. Super kuat, 2. Lebih cepat kering, dan 3. Lebih aman bagi kesehatan. Secara garis besar, studi ini membuka jalan yang sangat menjanjikan. Ini bukti nyata bahwa dengan rekayasa material yang cerdas, kita bisa menciptakan alternatif berkelanjutan untuk produk turunan minyak bumi tanpa harus mengorbankan performa. Ini semua terdengar luar biasa. Hampir terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tapi tunggu sebentar. Mereka kan pakai asam super kuat untuk prosesnya. HBr dan HI. Bukankah itu malah berbahaya dan tidak ramah lingkungan? Apa kita tidak hanya menukar satu masalah lingkungan dengan masalah lain? Itu poin krusial, dan para peneliti juga menyadarinya. Untuk aplikasi skala industri nanti, tantangan terbesarnya adalah mengembangkan sistem daur ulang untuk asam-asam tersebut. Oh, jadi harus didaur ulang. Yang menjadi efisien secara ekonomi dan benar-benar hijau dari hulu ke hilir. Jadi masih ada pekerjaan rumah, tapi studi ini telah membuktikan bahwa konsep intinya solid. Benar sekali. Dan ini penting buat kamu pendengar kami. Ini bukan cuma soal lem kayu. Ini adalah contoh konkret bagaimana sains bisa mendorong kita menuju apa yang disebut bioekonomi. Betul. Sebuah dunia di mana kita nggak lagi cuma menggali bahan baku dari perut bumi, tapi juga memanennya dari sumber daya terbarukan yang tumbuh di permukaan bumi untuk membuat produk sehari-hari. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan kamu dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Lain kali, kamu melihat produk kayu rekayasa, entah itu meja, lemari, atau panel dinding, coba pikirkan ini. Apalagi di sekitar kamu yang saat ini dibuat dari bahan kimia turunan minyak bumi, yang suatu hari nanti mungkin bisa digantikan oleh versi yang lebih pintar dan termodifikasi dari bahan-bahan yang tumbuh di bumi.